Federal International Finance atau FIF Group didirikan dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda. Pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996, lalu pada Mei 2013, perusahaan meluncurkan merek FIF Group. Halo, selamat pagi Bu Ari. Pagi. Kita dari Kampus Universitas Gunadarma untuk nge-review. Saya sendiri Yasinta Nur Indah dan teman saya Naila Insyirah. Yasinta sama Naila. Iya. Oke. Jadi kita di sini tuh ingin menanyakan kayak bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan dasar seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan jaminan keamanan kerja. Oh, itu biasanya untuk hiring karyawan baru ya, berarti ya. Kalau untuk karyawan baru seperti biasa sih proses untuk ini kan lebih masalah ke HC ya, ke human capital gitu kan, untuk rekrutmen. Untuk rekrutmen tadi kan untuk pemenuhan salary pasti pada saat kita melamar pekerjaan gitu ya, pasti kita akan ada yang namanya offering setelah melewati beberapa tes, psikotes, wawancara, terus wawancara dengan owner sampai ke DIC, itu director in charge itu, terus kita melakukan offering ya. Nah, offering di situ kalau memang si yang bersangkutan setuju, si pencari kerja tersebut setuju melakukan signing, yang akan nanti habis offering terus medical check up untuk kita sebelum menjadi karyawan baru di tempat kita. Secara overall prosesnya akan seperti itu. Okay. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan memastikan kestabilan pekerjaan dan perlindungan sosial bagi karyawan dalam perusahaan? Oke, kalau kestabilan pekerjaan kita kan di sini itu ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator, gitu ya. KPI ini kita lakukan review setiap bulan untuk achievement-nya, gitu kan. Itu kan jadi bagaimana cara perusahaan melihat achievement itu di masing-masing fungsi itu bisa terlihat. Nanti kan ada juga yang namanya Departemen Corporate Planning, terus itu yang akan memantau KPI. Terus kita juga akan memantau di seluruh nasional cabangnya kita, gitu, untuk masalah performance pekerjaan ya, gitu. Terus kalau dalam kebijakan perusahaannya itu dalam menangani permasalahan yang ada di dalam pekerjaannya itu kayak gimana? Karena kita kan di sini ada beberapa fungsi ya, ada beberapa divisi, jadi strategi masing-masing divisi itu beda-beda tergantung dengan KPI-nya masing-masing. Misalkan kayak KPI-nya di Finance Treasury, KPI-nya di HC itu berbeda-beda. Cara menanganinya ya kita kan punya strategi berdasarkan KPI. Dari KPI itu nanti timbul permasalahan, apa yang harus kita lakukan, itu ada apa yang harus kita lakukan untuk melakukan problem solving itu. Selanjutnya ada bagaimana sih perusahaan memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi karyawan? Ya, reward kan. Kita tuh di sini ada namanya sistem reward and punishment, gitu kan. Tidak hanya rewardnya tapi juga punishmentnya juga. Ya, kalau kita ada beberapa kesalahan yang fatal itu kan nanti kita sesuaikan dengan ketentuan dari Disnaker, gitu kan, dari ketenagakerjaan seperti apa. Tapi ketika karyawan itu ada performance baik, kita juga mempunyai reward. Di sini kita juga ada beberapa yang memang kita tuh ada namanya branch competition kayak gitu. Nah, nanti rewardnya itu bisa juga tur ke luar negeri atau atau lebih ke uangin atau apa, itu nanti tergantung sesuai prosedur perusahaan seperti apa. Kalau punishment-nya sendiri? Punishment-nya SP, bahkan sampai kan sekarang kalau ketentuan dari ketenagakerjaan itu tidak ada SP1, SP2, SP3 gitu kan. Tapi SP1 dan terakhir misalkan itu udah parah banget. Nanti karena itu bisa sampai terminate gitu kan. Tapi SP itu ya udah SP1. Habis SP1 bertahap kan. Terus SP1 dan terakhir
gitu. Gimana perusahaan ngedukung karyawan dalam mencapai potensi terbaik mereka? Kita itu ada yang namanya training gitu ya. Kita fasilitasi difasilitasi untuk karyawan tersebut melakukan training, melakukan updation knowledge gitu ya. Kita juga ada training yang online ataupun offline. Sekarang kan pandemi udah berakhir, banyak training-training yang dilakukan di offline gitu. Jadi kita fasilitasi di situ. Apakah ada kesimpulan yang diberikan dari perusahaan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk karyawan yang bekerja? Ya, karena kita setiap tahun itu kita ada namanya people development gitu ya. Jadi masing-masing divisi kita punya budget tuh untuk melakukan training ke timnya, gitu kan. Misalkan secara interpersonal skill dia jelek nih, oke. Nanti dia akan training di bagian yang mananya nih, gitu kan. Kalau interpersonal skill itu kan kita nanti training itu berdasarkan 8 kompetensi, gitu kan. Ada interpersonal skill, ada analisis judgment. Nah, itu nanti masing-masing kompetensinya si karyawan itu berbeda-beda. Gitu. Kalau dari perusahaannya sendiri memberikan kesempatan gak sih buat karyawan buat ngambil peran kepemimpinan? Iya, kasih. Jadi gini, masing-masing kita itu adalah leaders untuk diri kita sendiri, gitu kan. Jadi kita bisa mengelit siapapun, gitu kan. Artinya di situ kita belajar untuk leadership. Masing-masing kayak misalkan di tempat aku memberikan kesempatan sama misalkan tim yang levelnya officer untuk memimpin teman-teman yang levelnya admin, gitu. Jadi memang diberi kesempatan untuk mengasah kemampuannya teman-teman semua. Perusahaan sering mengadakan kegiatan sosial dan budaya untuk para karyawan? Iya, kalau sosial kita juga ada kan di sini departemen kita ada CSR. Jadi kita juga selain sama internal, CSR itu juga banyak diberikan kepada eksternal, gitu. Apa yang menjadi prioritas utama perusahaan dalam menjaga lingkungan kerja yang positif dan sopan? Yaitu menjaga attitude ya. Oh iya sih, benar. Ya, supaya kita tetap kondusif. Jadi satu sama kan gini, kita punya prinsip namanya TAIM, Teamwork, Excellence, Achieving sama Moving Forward, gitu kan. Di situ udah ada sub-subnya kita harus berlandaskan seperti itu. Jadi satu sama lain karyawan itu tidak ada yang kayak apa sikut-sikutan atau apa gitu ya. Walaupun di dunia kerja pasti ada ya seperti itu ya. Cuman di kita sudah mempunyai landasan dasar apa kita itu berlandaskan apa di situ. Sudah dirumuskan. Kitanya harus TAM. Gitu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memberikan umpan balik kepada anggota tim dengan cara menghargai perasaan dan memberikan dorongan untuk pertumbuhan karyawan? Nah, masing-masing kita itu kan gini, feedback di masing-masing departemen, masing-masing divisi itu bisa kita lakukan setiap hari, bahkan ya minimal sebulan sekali ya, atau pada saat feedback kita kasih mereka masukan nih. Terus kita juga ada yang namanya itu tadi aku bilang people development, PDF gitu kan, yang kita tuh harus coaching gitu. Kita harus kasih masukan ke mereka itu seperti apa. Dailynya juga bisa kita langsung bilang aja, kamu nih nanti kekurangannya ini loh, ini loh, area developmentnya apa gitu. Kita difasilitasi dengan namanya coaching and counseling gitu. Itu dilakukan dalam setahun tuh minimal 2 kali. Makasih banget Bu Ari udah jawab pertanyaan kita, udah membantu tugas kuliah kita. Sama-sama senang bisa membantu ya. Harapannya nanti bisa lebih maju lagi gitu ya, bisa lebih magang di tempat yang bagus gitu ya, bisa jadi menambah skill dan pengetahuan juga ya gitu, yang buat jadi bekal. Gitu. Terima Thank you. kasih. Sama-sama. Selamat pagi sebelumnya Ya, Bapak pagi. Dira. Betul. Kami dari Universitas Gunadarma jurusan Ilmu Komunikasi ingin menginterview tentang sejumlah tentang pertanyaan karyawan nih. Berapa lama udah kerja di perusahaan ini? Wah, lama banget, Mbak. Itu zaman Singa Mangaraja deh. Startnya di 2012. Udah lumayan sih. Lama kan? Ayo, berapa ya? 12 ya. Ya, kurang lebih. Oke, aku mau nanya nih, apakah karyawan merasa puas nih dengan yang telah disediakan dari perusahaan di sini, kayak fasilitas atau apa gitu? Oke, kalau
puas atau enggaknya, kalau nggak puas nggak mungkin saya tahan 12 Iya tahun sih, sih ya. betul. Ya sesimpelnya yang kita harapkan sudah sesuai dengan ekspektasi lah Mbak. Gitu. Jadi perusahaannya bisa manage ekspektasi karyawan dengan timbal hasil yang didapat ya udah sesuai lah so far. Oke, pertanyaan kedua. Iya gitu. Apakah dengan hal tersebut karyawan merasa nyaman dan aman bekerja di perusahaan ini? Nyaman, aman, lingkungannya enak gitu ya. Teman kerjanya suportif, saling backup ketika memang ada isu kendala. Jadi nggak ngerasa kerjanya sendiri lah. Ada tim yang nge-backup. Jadi support sistemnya berjalan dengan baik. Oke, untuk bagaimana dengan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan? Apakah fasilitas yang telah disediakan tuh termasuk memadai? Sangat memadai sih ya, maksudnya dengan kapasitas kita di pusat gitu kan untuk bisa memantau kinerja tim kita di cabang gitu ya dengan sistem yang oke gitu ya. Lalu fasilitas lainnya kayak penunjang kerja kayak komputer dan kebutuhan primer lainnya udah tercukupi sih Mbak. Jadi makanya kita kerja juga enak dan fasilitasnya bisa mendukung untuk support kerja kita gitu. Apakah karyawan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan sosial dengan rekan kerja? Oh iya, kalau apalagi value-nya kita kan teamwork gitu ya. Value paling pertamanya malah. Jadi yang dikedepankan memang sinergi kita dengan tidak hanya di satu departemen gitu ya, tapi di lintas divisi ketika ada berbagai isu yang coba di-tackle bareng gitu. Untuk bagaimana perusahaan memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi karyawan? Sudah sesuai dengan apa yang dicapai oleh karyawan sih Mbak. Kalau memang kita bisa berimpact positif dan baik gitu ya dalam kinerjanya, nggak hanya bulanan, tahunan, yearly gitu ya. Ya perusahaan juga memberikan tadi benefit yang sesuai dengan kinerja yang sudah karyawan capai. Jadi ya kalau memang karyawan itu oke ya mendapatkan timbal balik yang sesuai. Gitu. Bagaimana perasaan karyawan terhadap penghargaan dan rasa hormat yang diberikan dari atasan? Iya, salah satu bentuk cross check ataupun dari atasan ataupun dari tim dari atas ke bawah ke atas gitu ya. Jadi memang hubungannya itu bisa terjalin dengan baik karena memang nggak ada quote on quote nggak ada sekat lah. Jadi kalau kita mau ada isu yang mau kita sampaikan gitu ya ke atasan dan atasan berikan feedback ke kita juga dengan enak gitu. Jadi memang nggak ada kayak sekat pembatas, oh ini kerja sendiri gitu, nggak, terbuka open aja sih. Oke, apakah perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawan mengembangkan karir, keahlian, dan kompetensi dalam bekerja? Yup, peluang untuk ngembangin karir atau misalkan kita mau challenge coba di fungsi lain itu dibuka dengan lebar sih sama perusahaan. Makanya juga ada review berkala gitu ya. Untuk misalkan perusahaan itu tahu si karyawan ini sebenarnya mappingnya dia mau kemana sih, tujuannya mau kemana. Jadi itu tadi saya bilang memang open banget sih. Kira memang ada peluang dan bisa ya why not gitu di sekitar. Oke, terakhir, apakah ada rasa bangga setelah bekerja di perusahaan ini? Harusnya iya ya, karena dengan kerja di sini anak saya udah bisa sekolah gitu kan. Jadi ya selain tercupai yang memang benefit part of grupnya Astra ya kita bisa memenuhi yang kita mau gitu, yang kita butuhkan. Dan memang di luar pun ketika ngelihat kita ya karena kita sudah part of Astra itu bisa ngebantu kita untuk mendevelop ke banyak hal juga sih Mbak. Gitu. Ya. Terima Terima kasih kasih. buat Sama-sama. Kak Dela yang udah bersedia Hmm. diwawancara sama kita berdua. Ya, sama-sama Mbak.